Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ketiga, saya akan membahas prinsip dasar beton bertulang. Yang pertama, balok beton tanpa tulangan. Sifat dari beton yaitu sangat kuat menahan gaya tekan, tetapi tidak kuat atau lemah untuk menahan gaya tarik. Beton juga akan retak jika beban yang dipikulnya itu menimbulkan tegangan tarik yang melebihi kekuatan tariknya. Jika beban di atas balok cukup besar, maka serat-serat pada bagian bawah balok tersebut mengalami tegangan yang cukup besar, tegangan tarik cukup besar, sehingga dapat menjadi retak si beton tersebut pada bagian bawahnya, terutama pada daerah yang momennya besar, yaitu bagian tengah, momen bagian tengah si balok tersebut. Ketika diilustrasikan, misalkan ini ada dua tumpuan balok tersebut, tumpuannya di sendi dan roll. Ketika balok tanpa tulangan ini dikasih beban, akan melendut. Ini ilustrasi kedua, akan melendut sehingga di bagian bawah ini ada retakan. Di sini gambar beton tanpa tulangan di sini dengan garis netral yang hijau nih, garis paling bawah ini bagian tekan, bagian tarik, sehingga bagian tarik di sini akan menimbulkan retak, akan menimbulkan sobek, sehingga kalau didiagramkan ini ada beberapa tegangan yang muncul di badan balok tersebut. Yang paling atas itu tegangan tekan dengan mengarah panah ke kiri ke dalam. Nah, untuk bagian bawah itu tegangan tarik. Ini salah berarti panahnya harusnya ke luar menuju keluar. Sorry, ini salah gambar diagramnya. Harus mengarah ke luar. Ini bagian diagram bagian tarik beton. Selanjutnya, untuk balok beton dengan tulangan, untuk menahan gaya tarik yang cukup besar tadi, si serat balok bagian tepi bawah ini harus dikasih tulangan atau diberi baja tulangan. Di sini ada gambar elemen balok beton bertulang. Di antaranya ada garis netral, garis tegangan tekan, garis tegangan tarik. Di sini garis tegangan tarik digantikan oleh baja tulangan, sehingga di gambar distribusi tegangan pada penampang retak di sini, tegangan tarik pada baja tulangan di sini digantikan oleh baja tulangan, sehingga untuk tegangan tekan ini dengan rumus 0,85 kali Fc. Ketiga, fungsi utama beton dan tulangan. Fungsi utama beton adalah menahan gaya tekan sedangkan fungsi untuk tulangan tersebut supaya tidak berkarat. Intinya si beton akan melindungi baja tulangan supaya baja tulangannya tidak berkarat. Kedua, fungsi utama baja tulangan yaitu menahan gaya tarik dan mencegah retak beton agar tidak melebar. Tadi retakan tadi akan ditahan oleh baja tulangan. Selanjutnya ada faktor keamanan. Nah, faktor keamanan di sini
agar menjamin bahwa struktur yang direncanakan sama kita ini mampu menahan beban yang bekerja. Ada dua jenis faktor keamanan. Yang pertama adalah faktor beban, yang kedua adalah faktor reduksi kekuatan. Faktor beban di sini dipengaruhi oleh beban luar yang bekerja pada struktur balok tersebut. Sedangkan faktor reduksi kekuatan di sini yang bekerja atau yang faktor keamanan yang berkaitan dengan kekuatan gaya dalam bahan, terus faktor-faktor yang menjadi kekuatan si balok tersebut atau beton tersebut. Yang pertama faktor bebannya. Faktor beban di sini diberikan untuk masing-masing beban yang bekerja pada penampang struktur akan berbeda-beda tergantung dari jenis kombinasi. Nanti ada beberapa kombinasi kekuatan di faktor beban tersebut. Karena menurut SNI pasal 11.2 SNI 2023 2847 2002 ini agar struktur dan komponen yang memenuhi syarat kekuatan dan layak pakai terhadap bermacam-macam kombinasi beban, maka harus dipenuhi ketentuan dari kombinasi beban berfaktor. Nah, di sini ada faktor-faktor beban, beberapa kombinasi yang menjadi faktor penyebab beban si balok tersebut atau si beton tersebut. Yang pertama, poin A, ini faktor beban 1,4 kali D. Di sini adalah beban mati. Ini ketika struktur atau komponen struktur hanya menahan beban saja. Hanya beban mati saja gitu ya. Yang kedua, poin B, jika berupa kombinasi beban antara beban mati dan beban hidup, maka rumusnya berubah. Beban mati ini dikali 1,2 dan beban hidupnya dikali 1,6. Apabila di bagian rooftop atau di atas ini ada beban air hujan ya, ditambah A atau R. Yang ketiga, jika berupa R ini air hujan ya, kalau A itu beban hidup atap lah. Beban hidup atap itu ketika si atap di rooftop lah, taruh di paling atas di atap, ada kegiatan-kegiatan ya seperti ada orang-orang jalan-jalan misalkan di atas, terus ada tanaman, ada taman gitu ya. Ini ditambahkan 0,5 atau 0,5 kali beban hidup atap dan plus beban air hujan atau R. Yang ketiga yaitu C, berupa kombinasi beban mati, beban hidup dan beban angin. Nah, ketika ditambahkan ya, maka diambil rumus dua macam ini, 1,2 kali D plus 1 kali beban hidup, atau kurang lebih 1 plus minus ya. Di sini plus minus 1,6 kali beban angin. Kenapa plus minus? Karena kalau di anginnya di sebelah kiri gitu dinyatakan plus 1,6, dan kalau di bawah di sebelah kanan atau angin hisap maka dikategorikan min gitu. Plus 0,5 kali beban air hujan atau beban hidup atap tersebut, R dan A. Atau dengan rumus 0,2 kali D ditambah 1,6 beban angin atau dikurang atau beban hisap 1,6 kali beban angin. Yang keempat yaitu jika beban gempa diperhitungkan. Ini di sini apabila diperhitungkan beban gempa juga ada dua rumus gitu. 1,2 kali D plus
1 kali beban hidup plus atau min 1 kali beban gempa. Oke. Di sini ada kombinasi beban faktor untuk lambang U, untuk D beban mati, L beban hidup, A itu beban hidup atap, R itu air hujan, W itu angin, beban angin, dan E itu beban gempa. Di sini ada lambang-lambang yang barusan dijelaskan. Yang kedua, faktor reduksi kekuatan. Artinya faktor reduksi kekuatan di sini bagian dalamnya, yaitu tadi bagian luar. Ketika beban dari luar, di sini ketika ada beban dari dalam. Nah, faktor reduksi kekuatan ini dilambangkan dengan ini. Ketika ini menurut karena ketidakpastian kekuatan bahan ya terhadap pembebanan pada komponen struktur, maka menurut SNI 11 pasal 11.3 ini tahun 2002, SNI 2002, untuk struktur tanpa beban aksial ini 0,8 itu faktor reduksi. Nah, di sini ada beberapa faktor reduksi sesuai dengan kebutuhan menurut SNI, karena berdasarkan SNI di sini ketika bahan-bahan yang dipakai untuk beton ini tidak menentu, maka harus dikalikan faktor reduksi untuk kekuatan bagian dalamnya. Selanjutnya di sini kekuatan beton bertulang. Ada beberapa jenis kekuatan beton bertulang di sini menurut SNI tahun 2002 ada 3, yaitu yang disebut kuat nominal, kuat rencana, dan kuat perlu, sesuai dengan pasal-pasal yang dicantumkan pada SNI. Untuk kuat nominal di sini atau kita lambangkan dengan Rn, ini hasil hitungan kekuatan yang sebenarnya. Artinya si beton di sini dengan sebenarnya dengan nilai-nilai yang nominal gitu. Di sini dilambangkan ada Mn, yaitu nilai nominal, momen nominal, Vn gaya geser nominal, Tn torsi, dan Ni sini disendiri yaitu gaya aksial si nominal tersebut. Yang kedua, kuat rencana. Kekuatan suatu komponen struktur dari hasil perkalian antara kuat nominal dan faktor reduksi kekuatan. Nah, di sini kuat rencana di sini perkalian tadi faktor reduksi yang ditentukan oleh SNI dikali kuat nominal atau kekuatan sendiri si balok tersebut. Sama lambangnya di sini ada MR, ada PR, ada TR, ada PR untuk gaya aksial si rencana tersebut. Untuk MR di sini nilai si nominal nilai momen rencana tersebut. Yang ketiga yaitu kuat perlu. Nah, kekuatan suatu komponen struktur atau penampang yang diperlukan untuk menahan beban terfaktor atau momen dan gaya dalam yang berkaitan dengan beban tersebut dalam suatu komponen dalam suatu kombinasi beban. Di sini di simbol-simbolnya juga kuat perlu di sini ada MU atau nilai momen perlu, PU gaya geser perlu, TU dan PU di sini gaya aksial perlu. Pada prinsipnya si beton di sini untuk menjamin keamanan tersebut, si momen atau kuat rencana beton tersebut harus lebih besar daripada kuat perlu. Artinya yang kuat perlu tadi yang dibutuhkan pada balok tersebut atau pada struktur beton tersebut. Berapa sih kekuatan yang diizinkan gitu ya, atau kekuatan yang akan diterima oleh balok kan gitu ya. Maka kita harus merencanakannya lebih besar dari kekuatan perlu yang diizinkan. Kalau misalkan kekuatan yang
akan diterima oleh balok dalam desain kita ini 100 kilonewton misalkan ya, berarti kuat rencana harus lebih besar daripada 100 kilonewton gitu kan ya. Sehingga syarat untuk kekuatan beton ini harus melebihi dari kuat yang diperlukan. Prinsip hitungan struktur beton di sini pada dasarnya ada dua buah hitungan, yaitu hitungan yang berkaitan dengan gaya luar, yaitu kuat perlu tadi barusan ya, yaitu menghitung perhitungan gaya luar harus disertai dengan faktor keamanan yang disebut faktor beban. Nah, maka disebutlah kuat perlu. Yang kedua, hitungan yang berkaitan dengan gaya dalam. Nah, yang berkaitan dengan gaya dalam di sini yang berkaitan dengan bahan, misalkan material yang dipakai, sehingga ada faktor reduksi yang harus dikalikan sesuai SNI, sesuai kebutuhan SNI, kebutuhan dari struktur yang akan kita pakai. Nah, dikali faktor reduksi yang ditentukan oleh SNI. Oke. Di sini ada bagan hitungan struktur beton betulang di kiri. Gambar di sini hitungan gaya dalam, untuk di kanannya hitungan gaya luar. Dua prinsip ini untuk hitungan struktur betulang. Untuk hitungan gaya dalam menghitung momen, gaya geser, torsi dan lain-lain, sehingga menghasilkan kuat nominal ya, atau Rn, sehingga Rn di sini dikali dengan faktor reduksi menghasilkan kekuatan rencana atau kuat rencana. Sehingga untuk bagian kanan di sini hitungan gaya luar, kita menghitung beban mati, beban hidup, beban gempa dan lain-lain ya, sesuai dengan kombinasi pembebanan tadi gitu ya. Berapa sih yang dibutuhkan dari beban yang akan kita rencanakan gitu. Untuk keperluan apa sih bangunan tersebut gitu ya. Nah, di sini kekuatan gaya luarnya harus dihitung dulu, sehingga kuat perlu muncul kekuatan yang direncanakan sama kita. Sehingga syaratnya ke bawah bahwa kuat rencana yang direncanakan kita ini harus bisa menopang atau mendukung kekuatan perlu yang dibutuhkan si perencana kan gitu ya. Berlanjut ke hitungan gaya luar. Hitungan gaya luar berat dari semua bagian suatu gedung atau bangunan yang bersifat tetap selama masa layan struktur, termasuk unsur-unsur tambahannya, misalkan finishing, mesin-mesin, serta peralatan tetap yang merupakan bagian tak terpisahkan. Artinya gaya luar di sini sudah all in, artinya sudah termasuk beban-beban yang menempel, bahkan beban-beban yang nanti bisa bergerak atau yang dibutuhkan oleh bangunan tersebut dalam suatu bangunan atau suatu gedung tersebut. Ini dimasukkan sebagai gaya luar atau beban luar gitu ya. Termasuk dalam beban ini berat struktur, pipa-pipa, saluran air, lampu-lampu, misalkan penutup lantai, plafon dan lain-lain ya. Di sini di plafon di sini biasanya muncul beberapa aksesoris bangunan, sehingga kita masukkan pembebanannya sehingga akan terdistribusi ke bagian balok untuk menahan beban-beban gaya luar tersebut sesuai kebutuhan si owner atau si pemilik bangunan tersebut. Contohnya di sini komponen gaya luar di sini termasuk beban mati gitu ya. Kalau disebutkan kita beban mati menurut SNI ini
baja di sini, bahan bangunan baja di sini beratnya ini 7.850 kg per kubik. Nah, untuk beton tanpa tulangan di sini beratnya itu 2.200 kg per kubik. Nah, sedangkan untuk beton yang memakai tulangan atau dengan beton bertulang, istilah beton tulang, di sini beratnya itu 2.400 kg per kubik. Ikut komponen-komponen lain lah ya, ada kayu, pasir, ada spesi, dinding gitu ya. Ini menurut SNI. Di sini juga saya rujuk ke PPURG bahwa kekuatan berat sendiri bahan bangunan tersebut diatur oleh peraturan pedoman perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung. Di sini ada berat baja, berat batu alam, berat batu belah gitu ya, dan lain-lain gitu, sampai ke timah hitam di sini ada 11.400 kg per kubik. Life load atau beban hidup di sini beban gravitasi yang bekerja pada struktur dalam masa layannya ini timbul akibat penggunaan suatu gedung. Nah, sesuai dengan fungsi bangunan tersebut. Makanya beban hidup di sini membutuhkan kekuatan yang relatif diperlukan oleh si penghuni gitu. Nah, untuk apa sih bangunan tersebut kan gitu ya, untuk bangunan umum atau publik atau buat bangunan rumah tinggal, ini termasuk penghuninya berapa orang, penghuni tersebut bergerak kemana saja kan gitu ya di dalam bangunan tersebut. Ini beda dengan bangunan-bangunan publik. Misalkan kalau bangunan publik ada misalkan contoh buat rapat, buat gor gitu kan ya, olahraga, tempat olahraga, itu berbeda-beda. Di sini yang akan diperhitungkan yaitu termasuk berat manusia, berat perabotan yang bisa dipindah-pindah, misalkan meja, kursi, kendaraan, bahkan ya kalau misalkan lantainya dipakai tempat parkir, dan barang-barang lain. Misalkan ada beberapa barang yang bisa dipindah-pindah, ini masuknya ke beban hidup, bukan beban mati. Kalau barang-barang yang paten yang tidak dipindah-pindah seperti misalkan mesin yang ditanam di atas lantai, itu bisa masuk ke beban mati. Kalau misalkan barang-barang yang bisa dipindah-pindah, misalkan kursi, meja, dan lain-lain, ini masuknya ke beban hidup. Nah, di sini beberapa contoh komponen beban hidup. Di sini ada lantai dan tangga rumah tinggal sederhana, terus lantai sekolah, lantai ruang olahraga. Ini beda-beda ya kekuatan beban hidupnya, karena ada publik, ada rumah tinggal gitu. Lebih ke komponen sesuai dengan kebutuhan si penghuni atau si pemakai bangunan tersebut. Sini misalkan lantai gedung untuk parkir di sini ya sampai 800 kg per meter persegi. Untuk kekuatan yang akan ditahan akan dibebankan beban hidupnya oleh parkir gitu ya, sampai 800 kg per meter persegi. Oke, kita lanjut. Beban angin. Beban yang bekerja pada struktur akibat tekanan-tekanan dari gerakan angin. Tadi ada gerakan angin positif, ada gerakan angin negatif, artinya ada gerakan angin yang meniup, kita masukkan ke positif, sedangkan angin hisap atau angin ini bisa disebut angin negatif atau angin hisap.
Di sini tekanan tiup di tepi laut ini sampai sejauh klik 5 km dari pantai harus diambil minimum 40 kg per meter persegi. Ini untuk beban angin yang diperkirakan di tepi laut. Tapi rata-rata untuk daerah-daerah jauh dari laut ini di 25 kg per meter kubik persegi. Untuk selanjutnya itu beban gempa. Semua beban statik ekuivalen yang bekerja pada struktur akibat adanya pergerakan tanah oleh gempa bumi misalkan ya, baik yang bergerak ke atas atau vertikal maupun yang ke horizontal. Namun pada umumnya percepatan tanah arah horizontal ini yang lebih besar biasanya ya daripada vertikal, sehingga pengaruh gempa horizontal ini jauh lebih menentukan daripada gempa yang ke atas yaitu vertikal gitu ya. Di sini ada beberapa contoh distribusi pembebanan ketika si plat lantai dengan 4 tumpuan ya A, B, C, D di sini di kotak atau di kotak tersebut kita bagi 4. Ini metode amplop ini akan mempermudah perhitungan plat pembebanan beban mati atau beban hidup si plat tersebut ke dalam balok gitu ya. Di sini ada L1, L2. Nah, untuk sudut misalkan salah satu contoh sudut AB ini, perhitungan untuk sudutnya itu dengan arah panah ke balok L di sini ke bawah, QL dibagi 2, artinya luas lantai yang yang sudut ini yang segitiga di sudut ini, yaitu perkaliannya QL per 2. Nah, sedangkan ini lantai berbentuk memanjang atau 4 sisi. Memanjang ini pendistribusian pembebanannya ada 2 bidang, ada 2 metode amplop gitu ya. Ada yang trapesium, ada yang segitiga. Untuk trapesium QL dibagi tengah, untuk sudutnya itu L1 dibagi 2, L2 di QL di sini, QL1 ini dibagi 2 ya. Ini untuk perhitungan pembebanan untuk perhitungan si 4 sisi di sini dengan distribusi yang 2 metode. Artinya ketika si AB di sini dengan perhitungan QL bagi 2, kalau misalkan sudut BD ya, B dan D di sini dengan trapesium. Untuk pendistribusian plat lantai gitu ya. Nah, ada 2 sisi. Di 2 sisi ini lantai bentuk memanjang atau dengan 2 sisi. Atau 2 sisi ini ketika si balok tersebut 2 sisi AB, AC sama BD. Artinya AB dan CD ini tidak ada balok. Untuk distribusinya dibagi 2, artinya kiri dan kanan gitu ya. QL dibagi 2. Ini pembebanan yang akan diperhitungkan plat lantai tersebut pada balok.
pada balok ya, yang akan menumpuk si beban lantai tersebut. Mungkin pertemuan kali ini cukup sekian saja. Untuk pertemuan besok kita masuk ke contoh soal, karena yang barusan diilustrasikan sesuai dengan pembebanan, supaya mahasiswa paham terhadap apa yang dicontohkan barusan dari pembebanan yang terjadi pada balok beton bertulang tersebut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.